Oke, welcome back to my channel. Tepatnya masih di channel Media Gani. Buat teman-teman semua yang baru datang, seperti biasa, please subscribe dan subscribe kalian dapat support terus channel Media Gani. Oke, di video kali ini saya ketemu lagi sama ownernya Martabak dari KNI Magelang. Ini tadi masuk nomor berapa, Jom? Sesi pertama tadi nomor 4. Nomor 4 ya. Wah, untuk apa tadi kan sempat saya video juga Ya. Wah, emang kualitas lah. Ya, ini sebenarnya belum seperti dahulu. Dulu kan Ini kondisi belum baru kan? baru tapi materi banyak yang berubah. Loh, kenapa kok bisa berubah, Om? Gara-gara Betty itu lepas. Yang pertama Nah, sampai Betty lepas. Saya ganti Betty kedua, diajar mati. Kemudian ketiga ini baru cocok walaupun masih sering dikerah atau dikejar-kejar, tapi sekarang udah cocok, tidur udah bareng. Untuk sesi 2 kan juga tadi masuk juga. Alhamdulillah masuk nomor 5. Nomor 5. Ya. Wah, mantap. Om, ini kan kemarin kan Martabak ini kan sempat di fase sulit ya. Dalam artian melepas betinya kan lepas. Nah, prosesnya itu berapa lama sampai ketemu settingannya kembali seperti yang dulu itu gimana? Itu kan gara-garanya kan waktu mabung kan itu. Betty lepas waktu mabung. Akhirnya ya itu, Betty kewalahan nyari Betty kan akhirnya settingan juga berubah. Otomatis waktu bulu baru materi sama karakter agak sedikit berubah. Ya itu ya sekitar 2 bulan lah. Sekitar 2 bulanan. Itu fase proses ganti betinya berapa kali sampai benar-benar klik? 3 kali sebenarnya. 3 kali. Ya, 3 kali. Yang satu hampir mati saya ganti. Akhirnya saya ketemu inilah Betty ini dari burung rusak itu tak upload betinanya. Jadi klik lagi. Oke. Ini kan untuk karakternya sendiri kan selalu ketika di gantangan itu kan Martabak dengan ciri khas selalu main di satu tangkringan. Iya. Itu kunci sukses. Kok berani sampai main satu tangkringan di kelas nasional itu gimana itu? Kalau saya kuncinya cuma konsisten ya, konsisten sama burung. Ya tiap itu latihan juga saya pakai tangkringan satu, walaupun pertama ya tetap ada ngeruji ngering itu pasti tetap ada, tapi lama kelamaan kan burung dilatih kan otomatis jadi kebiasaan kan. Untuk proses ngelatihnya itu gimana? Apakah dilepas di rumah atau dilepasnya ketika di gantangan? Kalau saya tiap cabut Betty, tangkringan saya lepas satu. Itu di kondisi di rumah? Nah, waktu di rumah, di gantangan sama aja. Ketika Betty saya lepas, tangkringan juga saya lepas. Oh, nah ini buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya kok bisa main satu tangkringan, seperti yang tadi Om Brian katakan, tetap dilatih terus ya, Dilatih, setiap hari. konsisten aja sama pelatihannya. Kalau untuk main satu tangkringan itu, apakah ibaratnya memang karakter burung, apakah juga dilatih seperti yang Om Rian tadi sampaikan, apa gimana itu? Kalau menurut saya ya di samping karakter sama saya analisis tuh kayak seperti burungnya itu gede atau kecil. Soalnya saya amati itu kalau burung kecil tuh lebih dominan usil ya. Oh iya. Kalau burung agak tinggi, badan panjang itu dominan, gampang dilatih biar nancep lah. Mudah diolah berarti ya? Iya, betul. Untuk pakannya Om, ini kan otomatis kan kalau dari segi melatih kan pasti ya jelas itu kan. Kalau untuk segi pakannya biar ibaratnya ya dilatihnya juga iya, terus dari segi pakannya juga mensupport. Itu untuk pakannya apa Om sebenarnya untuk Martabak? Pakan seperti burung-burung lain lah. Ya buat sendiri kalau saya. Apa aja itu kalau boleh tahu? Kalau saya itu takaran gelas gede, yang gelas teh itu. Teh zaman dulu. Ya, teh zaman dulu itu telur 1, susu sasetnya 3. Susu sasetnya 3. Itu untuk susunya apa? Kalau saya itu biasanya Frisian Black. Yang gold atau yang biasa? Yang biasa. Yang biasa. Kemudian madu rasanya 1 atau 2 tergantung musim. Kalau musimnya hujan gini ya kasih 2 aku. 2 saset. 2 saset. Oke. Kemudian sisanya itu udah langsung sirup sampai full sirup sampai batas atas gelas. Tangkir ya, atas tangkir. Untuk proses bikinnya apakah dicampur langsung diaduk muter atau beberapa komponen dulu baru diaduk? Kalau saya
komponennya telur sama madu dulu. Telur sama madu. Diaduk sampai halus, tapi jangan sampai berbuih atau busa itu. Berbusa, Nah, terus kemudian baru susu, kemudian sirup terakhir. Oke, siap. Kalau untuk telurnya biasanya pakainya apa? Saya kalau kondisi sudah selesai mabung, telur biasa sih, telur biasa. Tapi kalau kondisi mabung, saya suka ganti pakai telur bebek. Pakai bebek. Tapi Iya. kalau untuk setelah selesai mabung, pakainya telur Biasa. Biasa, bebas. Telur lehor itu biasa. lehor. Oh, ini saya malah baru tahu ini. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang pengen coba, langsung dicoba aja, dipraktekkan. Nah, terus untuk Om, untuk pemberian kroto martabak ini gimana? Kalau kroto saya cuma di lokasi gantangan. Berarti hari H aja. Hari H, terus kalau mau naik aja. Lah, untuk proses penjemuran harian gimana itu, Om? Kalau harian sih umumnya ya 1 jam lah. 1 jam. 1 jam cukup, dilapan AC juga lumayan lah ya, sekitar jam 8, jam 7. Berarti start dari jam 7 sampai jam 8 Ya, sekitar gitu. Oke, siap. Nah, ini kan martabak ini kan memang cenderung dia memiliki karakter wah keren. Maksudnya dengan satu tangkringan, terus kemudian rollnya juga ngeri, terus roll sambungan tembakannya juga dapat. Nah, itu untuk proses pemasterannya sendiri gimana? Kayak saya sebenarnya kalau bagus masakan itu masakan hidup ya. Oh, berarti malah pakai masteran hidup? Ya, masakan Kalau di hidup. rumah? Ya paling di rumah ada serindit, ada taloan, sama kenari. Cuman itu, tiga materi itu mungkin saya selingi kayak pakai MP3 sih. Apa itu biasanya? Itu kayak mix lagu Cililin sama air gemericik. Oh, gemericik air itu kayak terapi. Iya, betul. Oh, siap. Nah, untuk pemasteran sekaligus itu apakah efektif Om kalau menurut Om Rian? Maksudnya apakah bisa langsung spontanitas masuk semua apa enggak? Kalau menurut saya efektifnya itu waktu di mabung ya. Malah ketika mabung? Ketika mabung menurut saya lebih efektif. Burung itu kan benar-benar istirahat, jarang digantang, jarang bawa kemana-mana. Otomatis kan burung bisa ngerekam lebih maksimal. Oke, ini kan kemarin kalau nggak salah kan martabak ini kan untuk fase mabungnya kan bisa dikatakan cepat ya Om ya. Nah, untuk proses biar cepat selesai mabung untuk martabak sendiri ini, apakah dia juga menggunakan metode seperti teman-teman yang lain, pakai pandan atau ibaratnya cukup di full kerodong aja, pakan penuh atau gimana itu? Nah, saya dominan banyak di kerodongnya. Berarti full kerodong Full malah. kerodong, cuma pagi saya angin-anginkan, nanti setelah makan saya kerodong lagi, taruh tempat yang lebih tenang. Oke, kalau untuk ketika fase mabung, apakah konin perlu dijemur sebentar apa enggak? Kalau saya lihat kondisi, kalau kayak situasi sekarang ini dingin ya ini. kan hujannya Ekstrim. terus menerus. Kadang kalau enggak saya jemur cuma sebentar. Paling berapa lama? Paling sekitar 15 menit sudah cukup lah. Kalau penting jangan terlalu panas juga. Oke. Om, mungkin ada tips buat teman-teman semuanya yang pengen nyoba setting dengan satu tangkringan. Mungkin mau share ke teman-teman, silakan Om. Untuk tipsnya itu gimana? Kalau saya cuma kuncinya yang saya punya burung ini cuma di konsisten perawatan, terus latihan cabut betinya di rumah. Itu ya seminggu sekali 2 kali. Oke, Terus cukup. Terus ya sering-sering dibawa ke gantangan. dicoba ya, Men. Nah, betul, itu sangat penting. Situasi gantangan itu menurut saya benar-benar lebih efektif lah buat ngelatih mental sama. Karena memang ketemunya burung-burung Iya, bagus juga ya. Betul. Setuju. Nah, menurut saya cuma itu aja sih. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen tanya-tanya lagi lebih banyak mengenai konin martabak, langsung bisa kalian search di Facebook kalian, namanya Om Rian Prasto ya Om ya. Iya, iya. Kalian bisa add Facebook beliau kalau kalian pengen tanya-tanya atau mau take over juga, kalian juga boleh. Ini penawaran berapa Om terakhir? Saya belum pernah. Tapi ada yang tanya pasti. Banyak yang tanya tapi cuma saya nggak tak jual lah. Kalau burung udah seperti gini lah, cuma buat ajang silaturahmi. Nah, ini nih. Ini kalau kalian tahu, martabak ini konin yang dapat best of the best di Sidoarjo. Sidoarjo ya Om ya. Main berapa kelas itu Om dulu? Itu 3 kelas.
sampai bawa trofi, beliau main berangkat sendiri ya Om ya. Banget sendiri Berangkat. ngebis. Ngebis sendiri, bawa trofinya berapa itu kemarin? 3 ya? Trofi 3, BOB 1 ya? BOB 1. Nah, BOB 1. Nah, mungkin kalau pengen take over atau tanya-tanya, kalian langsung bisa search aja di fanspage atau di Facebook kalian. Search nama beliau Rian Prasetyo, kalau mau tanya langsung boleh. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita share ya Om ya. Ya. Selebihnya next video kita bakal share. Oke, see you next time.